surfing. This is couch surfing. This is couch surfing. This is couch surfing. Kalau lihat tadi tayangannya sih kayak seru banget ya, tapi apakah itu sebetulnya couch surfing? Di sini sudah ada teman-teman saya, dan Mbak Magda dan juga Mbak Diah. Ini mereka berdua sudah couch surfing juga kemana-mana nih. Kayak selamat datang di Pagi Jakarta, Mbak. Tapi saya pengen tanya dulu, karena sesungguhnya baru hari ini saya tahu ada yang namanya couch surfing. Mungkin Mbak Magda bisa cerita ke kita apakah sebetulnya couch surfing ini? Oke, Couchsurfing itu adalah sebuah organisasi tapi di website, di internet, yang mana kita anggota membernya adalah dari seluruh dunia yang memang punya rasa hospitality untuk mungkin menyambut tamu yang datang ataupun kita keluar diterima oleh tamu dan orang lokal di sana. Jadi memang harus member gitu ya? Harus member. Nah, sebetulnya ini memang cuma klub jalan-jalan aja atau gimana sih sebetulnya? Enggak. Jadi luas sekali. Jadi dari Couchsurfing ini kita bisa mempunyai saudara di luar ataupun di dalam negeri sendiri, dan juga mempunyai banyak kegiatan. Jadi kegiatannya nggak cuma traveling, jadi bisa belajar bahasa, belajar masak, segala macam. Jadi olahraga bareng-bareng, hangout rame-rame gitu. Jadi atau menelusuri budaya setempat. Kalau dia sendiri dari kapan tertarik ikutan jadi couch surfer? Dasarnya gue suka traveling. Terus ada teman dia dulu sekolah di Prancis, dia yang kasih tahu kalau misalnya coba aja gabung di surfing, www.couchsurfing.com. Terus nanti kamu bisa ketemu sama orang-orang yang memang suka traveling, jalan-jalan, dan ya udah tahun 2009 mulainya. Negara mana itu pertama kali yang dikunjungi? Kalau negara, maksudnya setelah ikutan couch surfingnya nih gitu. Yang mana yang dituju pertama kali waktu itu? Kalau untuk jalan-jalannya sih setelah tahu couchsurfing sebelum join paling masih Asia. Baru pas setelah gabung setelah join kita udah mulai tertarik kan, kalau misalnya Mam ya, kalau udah jalan-jalan baru Eropa di Prancis. Ini seru banget ya. Jadi gimana sih Mbak Magda, kita misalnya gabung nih ikutan sama si couch surfing, terus udah gitu aku misalnya mau jalan-jalan, aku mau dong ke Amerika gitu. Ini gimana sih diketemuin sama orang di sana, kita cari orang yang mau menampung kita nginep di rumahnya dia, atau gimana sih sistemnya sebetulnya? Sistemnya bisa begitu. Jadi kita bisa menginap di tempatnya dia, atau kita cuma ketemu aja coffee and drink. Bisa juga. Nggak harus nginep juga. Jadi misalnya ini about my privacy, I want to stay in hotel, nggak apa-apa. Tapi kita mau ketemu sama yang lokal, boleh juga gitu. Jadi itu just level di mana kenyamanan masing-masing gitu. Jadi makanya di profilnya itu di Couchsurfing kita ada sistem yang namanya kita kasih tahu kondisi kita gimana, apa kita bisa nge-host atau maybe kalau mau nge-host boleh, kalau nggak host juga nggak mau pun nggak apa-apa. Gitu. Dan kondisi host tempat tidur kita gimana, misalnya kita punya ekstra kamar nih, atau hanya cuma di sofa aja di ruang tamu, atau hanya cuma lantai aja, jadi cuma bawa sleeping bag dong, iya bisa, boleh, jadi why not gitu ya. Jadi itu tetap kita terima. Jadi ada beberapa kondisi yang seperti itu. Sebenarnya saya penasaran deh, tadinya saya pikir cuma ya udah berarti kita kalau keluar negeri kita bisa numpang nginep gitu kan, sebatas itu aja. Tapi ternyata kayaknya ada tujuan besar di balik couch surfing ini, bukan cuma sekedar nginep-nginepan atau ketemu-ketemuan gitu. Tapi apa sih, kalau mungkin dia bisa cerita, ada nggak tujuan besar dari si couch surfing sendiri, apa sih sebetulnya? Kalau tujuannya setiap orang kayaknya juga pasti beda-beda ya Mami ya. Yang pasti sih kita membuka jalin silaturahmi. Jadi jangan sampai berkembang jadi bisnis segala macam itu gitu. Iya, dan silaturahmi. Jadi makanya kan di Couchsurfing bilang open your mind, open your house, open your world, and the world is smaller than you think. Dunia itu lebih kecil daripada yang kita pikirkan. Kalau kita bilang dunia tuh besar sekali dan kita nggak kenal siapa-siapa, ternyata enggak loh. Kita ke negara manapun ada temen di sana gitu loh melalui Couchsurfing ini. Jadi saya pergi ke Dubai yang berata atau ke Egypt, ke Mesir, waktu itu ke Kairo, bisa ketemu member Couchsurfing, dan mereka benar-benar welcome saya seperti saudara, ajak saya jalan-jalan. Jadi saya merasa sebenarnya punya teman di sana. Tapi nggak takut ya? Ini apalagi perempuan-perempuan kan, mereka berdua ini. Ini kan masalah sekarang dunia ini kan nggak semanis itu dong ya. Nah, terus gimana nih caranya? Apalagi mungkin buat orang-orang member yang baru-baru, mereka tahu di sini ada celah yang mungkin mereka bisa melakukan tindakan yang jahat atau gimana gitu. Nanti kita akan tanya ke mereka berdua, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
anaknya don't talk to strangers, tapi kalau orang-orang ini malah talk to strangers gitu. Nggak takut ya gitu. Saya tuh penasaran aja karena kan dia perempuan, Mbak Magda perempuan, suka jalan sendirian lagi. Nah ini ketemu sama orang yang kalian cuma kenal di internet doang gitu kan. Dari segi safety-nya sendiri gimana sih, bisa diceritakan nggak mungkin? Oke, jadi untuk di Couchsurfing webpage itu sendiri, jadi kita di situ ada sistem namanya ada referensi. Oke. Dan juga jadi kalau kita mau request ke seseorang, kita akan baca dulu referensi dia gimana. Referensi adalah orang yang pernah di host sama dia, atau orang yang pernah ketemu dia akan kasih komen. Jadi itu saling melink satu sama lain. Jadi kalau positive reference tentang orang ini kenapa, misalnya orang ini bagus gini-gini, misalnya dia jago masak, wah kalau gitu aku di host sama dia, aku Saya juga pasti yang paling jago masak. aku mau diajarin masak lah sama dia gitu kan, misalnya gitu kan. Nah terus kalau misalnya dia negatif reference, ada negatif reference, jadi ada negatif reference juga yang kita bisa baca, ternyata orangnya ini, wah iya jangan kita minta request host yang kayak gini. Yang jahat gak sih, dia mungkin pernah menemukan nggak gitu, kita nggak pernah tahu dong. Namanya juga orang ya, dunia ini kan tidak semanis itu gitu. Ada yang pernah mungkin orang-orang tidak bertanggung jawab menggunakan si couchsurfing ini buat melakukan sebuah tindakan yang nggak bertanggung jawab atau gimana? Sejauh ini sih kalau untuk kejahatan langsung fisik ke kita nggak ada, cuman ada kejadian di negara tetangga. Saat itu sih saya memang nggak pengen untuk tinggal di tempat dia, cuman kita datang ke negara tersebut, terus kita biasa kan bikin forum diskusi gitu kan, kita ada di sini nih, mungkin ada kegiatan nggak sama teman-teman, karena di Jakarta sendiri kita banyak kegiatan ya Mami ya, banyak kegiatan. Nah ada salah satu orang dan dia, saya pikir sih dia cukup baik ya dari referensinya, cuman pas kita datang kan kita ada ketertarikan, kita nggak suka misalnya ke tempat malam gitu kan, dia malah bawa kita tuh ke tempat-tempat yang memang kita nggak suka gitu loh. Dan notabene tuh saya nggak tahu daerah tersebut, taksi juga nggak ada gitu kan. Saya putusin aja, saya cari tempat kedai terdekat, terus saya berhenti di situ, saya bilang bahwa teman saya mau jemput saya gitu. Dan itu sih saya berjalan nggak sendiri ya, kita berdua perempuan semua. Tapi memang harus tetap berhati-hati ya. Jadi use your instinct gitu. Okay. Jadi kalau if not safe anymore, get out from there. That's simple. Oke. Nah, kalau misalnya ada negative reference sendiri misalnya gitu ya, ada sanksinya juga nggak sih dari couchsurfing sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya memang profil orang ini udah terlalu banyak negatif, gitu kita bisa kasih report. Kita report ke admin. Kalau orang ini melakukan sesuatu yang violence or whatever, kita report aja. Nah, dan mereka bisa profilnya di-erase. Oke. Jadi di take off dari sistem. Oke, segampang apa sih kalau pengen gabung? Ini kan seru banget, apalagi mungkin kalau yang pemirsa pagi Jakarta masih single gitu kan, ini memang khusus yang single traveler atau nggak juga? Not the dating side. Bukan dating side. Maksudnya kalau belum punya keluarga kan dia jalan-jalan kemana-mana sendiri lebih gampang daripada misalnya udah punya anak 5 gitu kan. Jangan salah. Kalau kita keluarga. Ambasador kita yang kan di Indonesia ambasador satu saya sama Bu Nancy. Oke. Nancy itu sekarang lagi pergi ke Siberia. Jadi perjalanan dari Indonesia ke Siberia lewat darat, bawa baby. Masih berapa bulan? Masih 4 bulan. 4 bulan Lewat darat, ya. canggih saya harus belajar. Jadi dia jalan darat. Jadi buat keluarga pun juga Bawa nggak masalah. keluarga. Jadi di couchsurfing itu juga ada yang family welcome. Oh gitu. Jadi kita ke Australia, mereka memang welcome untuk family. Jadi dengan anak umur berapa gitu, mereka juga akan welcome family. Mereka kalau misalnya kita numpang nginep gitu, itu ada uang yang harus kita bayarkan atau gimana sih? Nggak ada. Totally free. Because Free. it's Karena pakai temen aja gitu ya. Ya. Oh gitu. Malah ada satu negara di Belgium ya, dia seorang guru. Terus kita kan kalau misalnya namanya juga orang timur, kalau datang semuanya serba tahu diri, bantu nyapu atau masak, karena kita suka kan kita bawa beres soalnya ya, kita tunjukin nih tradisional makanan tradisional kita. Kita nggak boleh masuk ke dapurnya dia. Oh gitu. Di service banget. Terus kamarnya kan kita nggak cuma sendiri, kadang kalau kita traveling kan ada berdua, bertiga gitu kan. Dia sediain kamar tiap hari diganti spray, dan dia sendiri seorang guru. Tapi dia cuma satu yang dia pengen, kita bisa sharing tentang Indonesia ke studinya dia. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ucapan terima kasih, dia nggak mau uang. Dia cuma bilang terserah kamu, perangkok bekas aja
aja dia mau asal Indonesia. Oh Gitu. Dan saya punya uang Indonesia cuma Rp1.000, saya kasih aja ke dia Rp1.000. Jadi itu macam-macam. Free. Tapi seru banget ya gitu, karena kan sebenarnya ini yang paling seru adalah kita bisa melihat kalau kehidupan lokal di negara lain itu seperti apa sih orang lokalnya. Beda ya, mungkin Mbak Magda di luar ini pernah traveling yang nginep di hotel segala macam, terus perginya yang ke tempat-tempat turis gitu. Nilai plusnya di couchsurfing itu apa sih sebetulnya kalau dari? Iya, kalau aku lihat nilai plusnya di couchsurfing adalah kita bisa melihat dari kacamata orang lokal. Jadi kalau selama ini kan saya traveling tapi hanya sebagai bisa jadi bisnis atau turis, hanya sebagai oke, kita cuma di stay di hotel dan ke tempat-tempat spot-spot turis. Tapi kalau ini enggak, jadi orang lokal akan membawa kita ke tempat-tempat yang benar-benar kayak kita tuh kalau di Jakarta diajak ke Tanah Abang atau ke Pasar Baru lah, gangnya sempit gitu. Yang mungkin turis juga nggak pernah ke situ gitu ya. Nggak bakalan pernah ke sana. Nanti kita akan tanya ya ke mereka berdua masing-masing punya pengalaman yang tidak terlupakan apa sih selama ikutan dan gabung di couchsurfing. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Expedia, gaya baru untuk menghibur keluarga Anda. Mudah dipasang, cukup. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama dia dan juga Mbak Magda di sini, saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Pertanyaannya gampang banget. The 34th Jazz Goes to Campus ini yang ke-34 diselenggarakan tanggal berapa? Gampang kan? Jawab aja di Twitter kita @pagijakarta ya. Gampang tanggalnya ya. Bulannya juga pasti tahu dong bulan depan. Ya wes lah, kalau gitu kita sekarang ngobrol lagi dengan Mbak Magda dan juga Mbak Dia. Pengalaman yang paling gak bisa dilupakan. Ya kayaknya gila nih, seumur-umur traveling belum pernah nih ngerasain yang kayak gini. Apa dia? Apa ya? Yang banyak sih ya. Saya ngerasa karena kita kan bukan jalan-jalan dengan kayak suatu maksudnya komersial pakai travel gitu. Dan nggak ngejar target, pokoknya gue harus ngeliat atraksinya ini enggak. Sebenarnya lebih ke cari temennya. Enggak juga sih, kita kan pengen misalnya kita datang ke satu negara, kita pengen lihat tempat yang yang kita belum pernah gitu. Cuman saya sih ngerasa setiap datang ke negara pasti berkesan gitu loh, karena itu tadi perilaku orang-orang berbeda-beda, kegiatannya berbeda-beda, Culture-nya beda juga. beda-beda. Jadi buat saya sih mengesankan. Cuman kalau benar-benar untuk menerima tamu misalnya ya, saya tuh berkesannya kayak misalnya di keluarga gitu. Di keluarga saya kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris gitu loh, nggak semuanya bisa bahasa Inggris, itu problem kita. Jadi kadang tuh sama orang rumah, misalnya teman saya dari luar, dia cuma bisa bahasa Inggris gitu, tapi bisa interaksi sama mami saya gitu. Ya bahasa gini aja udah ya. Tapi kalau misalnya saya tinggalin, mereka bisa cukup lama ngobrol. Saya bingung nih ngobrol apa nih, tapi mereka ketawa gitu. Jadi buat saya tuh jadi nggak cuma kita karena kita keluar, tapi sebagai tuan rumah juga hal-hal dari keluarga pun juga lucu gitu loh. Ini sebetulnya tuh bisa dibilang sebuah komunitas loh gitu ya Mbak Magda ya. Ini bukan cuma sekedar di web, terus udah gitu udah internetan aja gitu. Kalau mau ketemunya ya udah lewat internet, kalau ketemu udah selesai titik gitu, nggak kayak gitu. Tapi ternyata terjalin terus dan suka ada gathering juga. Bisa diceritain nggak kegiatannya apa aja dari Couchsurfing? Jadi kalau di Jakarta itu kita sebenarnya seluruh Indonesia ya, tapi untuk khusus di Jakarta itu kita ada monthly gathering. Jadi tiap bulan kita ada yang big monthly gathering. Jadi kalau misalnya Januari mungkin kita rayakan New Year bersama. Nanti kalau lagi bulan puasa kita bikin kota puasa bareng gitu. Atau nanti ada event yang kita bikin ke Kota Tua rame-rame. Terus udah gitu kita bikin semacam kayak Amazing Grace. Jadi bikin grup-grup gitu, bikin Amazing Grace yang kelompok-kelompoknya mereka harus cari spot-spot di Kota Tua. Keren. Jadi kalau yang memang ada juga yang grup kita juga yang belajar bahasa. Jadi ada member kita yang misalnya bisa bahasa Spanyol, mereka akan share singkat gitu khusus singkat ke member yang interest untuk bahasa Spanyol. Karena kan mungkin mereka punya basic tapi nggak pernah latihan ngomong. Nah jadi ini ini jadi mereka latihan. Keren banget ya. Jadi ternyata ini sebuah komunitas yang memang ya kuat banget. Ini bukan cuma sekedar klub jalan-jalan aja gitu, tapi ini komunitas yang memang sangat kuat gitu ya. Kalau dia habis ini mau kemana planningnya? Mau couchsurfing kemana lagi? Belum tahu sih, soalnya kan kita susahnya di cuti. Kerjaan lagi ya. Jadi ya sama untuk kegiatan jangan khawatir, kita nggak cuma itu aja bisa jalan-jalan. Kita juga kalau misalnya ada yang suka olahraga, kumpul-kumpul Sabtu atau Minggu, entah badminton, entah bowling, entah entah
Ya terserah aja pada mau ngapain. ya karaoke itu udah pasti, kita senang banget karaoke gitu kan. Jadi banyak Termasuk banget. juga kalau misalnya waktu itu kita bikin acara ke panti asuhan. Jadi kita ajak komuniti kita untuk panti asuhan. Yang di Bandung maupun di Jakarta kita ajari anak-anak panti asuhan cara bikin origami. Jadi kita sharing, misalnya teman-teman kita ada yang kerjanya di bagian security untuk pemadam. Mereka akan sharing ke anak-anak di panti asuhan gimana kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan. Yang paling banyak tuh dari negara mana sih komunitas couchsurfing ini? Untuk saat ini sih masih dipegang Eropa sama Amerika. Eropa sama Amerika. Dari negara mana pertama kali muncul si couchsurfing ini? sebetulnya? Pendirinya, foundernya adalah sebenarnya di Kanada. Oh di Kanada. Di Kanada, tapi terus nanti terus ke Amerika. Keren. Abis ini berarti jangan takut, ini bukan buat Anda yang belum berkeluarga, bahkan katanya berkeluarga pun boleh ikutan jalan-jalan. Jadi saya dengan rombongan sirkus saya juga bisa ikutan jalan-jalan ternyata. Berarti kalau kita pengen ikutan tinggal ke www.couchsurfing.com. .org ya. www.couchsurfing.org. Tinggal daftar di situ, semuanya ada panduannya ya. Terima kasih banyak Mbak Magda dan juga dia udah datang ke Pagi Jakarta. Berarti ini kita punya alternatif lagi buat jalan-jalan ya kan, sambil menambah teman baru, nambah network baru juga, belajar kebudayaan baru juga. Jadi jangan jadi turis yang biasa-biasa aja dong. Cari cara yang lain ya. Saya Lucy Wuryono, kita akan ketemu lagi di Pagi Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di O Channel. Sebuah film bercerita tentang perburuan harta karun dari tangan jahat yang paling dicari di Thailand. นี่มันเครื่องราชนี่แต่รถชุดไม่มีทั้ง3 ชิ้นน่ะ Russell Wong beraksi dalam The Sanctuary.